Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tidak punya dasar mempersoalkan penggeledahan KPK yang dikawal anggota Brimob bersenjata lengkap di ruang anggota DPR. Penggeledahan tersebut menurut pihak KPK dan Polri sudah sesuai dengan prosedur. Tidak boleh bawa senjata laras panjang ke gedung parlemen ini. Silakan, Bapak. Jangan bilang silakan dong. Ini rumah tangga kami. Ini rumah tangga rakyat, Pak. Ya rakyat Indonesia. Kami dipilih rakyat. Saudara tidak dipilih oleh rakyat. Pihak KPK menolak anggapan bahwa penggeledahan yang dilakukan KPK di gedung DPR berlebihan. Menurut Ketua KPK Agus Raharjo, penggeledahan sudah sesuai dengan prosedur. KPK berwenang meminta bantuan kepolisian atau instansi lain dalam penggeledahan yang merupakan bagian dari pengumpulan bukti dalam penyelidikan dan penyidikan. Kami mengikuti prosedur dan standar yang berlaku selama ini. Perintahnya di undang-undang dan bukannya seperti itu yang kami jalankan. Mungkin itu. Menurut Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, pengerahan pasukan Brimob dalam penggeledahan di DPR yang dipersoalkan Fahri Hamzah sudah sesuai prosedur atas permintaan KPK. Ini kan sudah ada kerjasama antara Polri dengan KPK. Nah, KPK meminta bantuan Polri, tentu kita sepenuhnya kita serahkan kepada KPK. Kita bantu apa yang diminta oleh KPK. Nah, sebagaimana biasanya kalau melakukan penindakan, melakukan penggeledahan ataupun penangkapan, itu minta bantuan Brimob, baik yang ada di Jakarta maupun yang ada di daerah-daerah. Nah, setelah kita berikan bantuan, tentu penggunaan selanjutnya diserahkan kepada KPK. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi menilai justru sikap Fahri Hamzah yang berlebihan. Kita tidak pernah menyaksikan ada kasus seperti yang terjadi yang dilakukan oleh Pak Fahri ini beberapa hari lalu, dan semuanya baik-baik saja, gitu ya. Ini baru kemudian menjadi heboh ketika aksi Pak Fahri Hamzah ini mempertanyakan prosedur yang ditempuh oleh para penyidik KPK dengan membawa Brimob ini. Jadi kita bisa melihat sebenarnya masalah sesungguhnya bukan ada di penyidik KPK dalam kasus ini. Masalah sesungguhnya ada di Pak Fahri Hamzah gitu. KPK tidak jarang menggeledah ruang kerja anggota DPR. Baru kali ini pimpinan DPR pernah cekcok dengan penyidik KPK saat penggeledahan dilakukan. Dari sejumlah ruang kerja yang digeledah, Fahri Hamzah memperlihatkan sikap marah-marahnya saat KPK menggeledah ruang kerja Yudi Widiana, rekannya sesama anggota fraksi PKS. Saat penggeledahan dilakukan di ruang kerja Damayanti Wisnu Putranti, anggota fraksi PDI Perjuangan, dan ruang kerja Budi Supriyanto, anggota fraksi Golkar, Fahri Hamzah bergeming. Sejak dilantik Oktober 2014, sudah 2 anggota DPR ditangkap KPK terkait kasus suap. Kasus Damayanti merupakan kasus kedua. Damayanti ditangkap karena diduga menerima suap $99.000 Singapura atau sekitar 956 juta rupiah untuk mengamankan anggaran proyek di Ambon, Provinsi Maluku. Kasus sebelumnya, Dewi Yassin Limpo, anggota fraksi Partai Hanura, ditangkap KPK karena diduga menerima suap 1,7 miliar rupiah untuk mengamankan anggaran proyek di DIY Provinsi Papua. Menurut Formapi, DPR lebih menonjolkan wajah korup daripada prestasi kinerja. DPR hanya menghasilkan 3 undang-undang dari total 40 rancangan undang-undang yang masuk dalam prolegnas sejak dilantik Oktober 2 tahun lalu. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, Wakil Presiden Yusuf Kala meninjau langsung proyek realisasi tol laut di Pelabuhan Peti Kemas Makassar. Peninjauan dilakukan untuk mengecek secara langsung pelaksanaan Direct Call International System dengan 4 negara tujuan, yaitu Timur Leste, Hong Kong, Korea Selatan, dan Jepang. Sejak dibuka bulan Desember di akhir tahun 2015 lalu, Direct Call atau pengiriman barang secara langsung ke luar negeri melalui Pelabuhan Makassar terus mengalami peningkatan. Jumlah komoditas ekspor berbagai hasil bumi dan laut yang dikirim ke luar negeri dengan 4 negara tujuan, yaitu Makassar Dili, Makassar Hong Kong, Makassar Korea Selatan, dan Makassar tujuan Jepang, mengalami peningkatan sekitar 60% hingga 70% dari jumlah ekspor sebelumnya yang dikirim melalui Pelabuhan Peti Kemas Makassar. Dirut PT Pelindo 4 Makassar, Sulawesi Selatan Doso Agung yang ditemui usai mendampingi Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan, kendati realisasi Direct Call masih terdapat kendala dalam konektivitas antar pelabuhan, namun jumlah ekspor terus tumbuh.
Kalau konektivitas, jadi kami harapkan semua pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Timur ini dapat menggunakan Makassar sebagai hub untuk ekspor. Kalau dari segi kesiapan pelabuhan, infrastruktur atau bagaimana? Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala yang melakukan peninjauan di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Makassar mengatakan, realisasi direct call di Terminal Peti Kemas Pelabuhan Makassar akan mengembalikan kejayaan Pelabuhan Makassar dari sebelumnya. Pelabuhan, karena pelabuhan itu suatu indikator kemajuan perdagangan, kemajuan industri, kemajuan produktivitas daerah. Kalau mau lihat hasil akhirnya di pelabuhan. Ya, ini juga untuk melihat bahwa Pelabuhan Makassar itu dikembalikan ke fungsi awalnya dulu. Kedepannya, untuk Indonesia bagian timur, Pelabuhan Makassar akan dijadikan sebagai sentral ekspor dan impor untuk kawasan timur Indonesia. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Faisal Wahab, Metro TV. Wakil Gubernur Fakfak meninjau pelaksanaan pemungutan suara Pilkada susulan di Fakfak, Papua Barat. Sebelumnya Pilkada di Fakfak ditunda karena salah satu calon belum melengkapi administrasi. Didampingi oleh sejumlah pejabat daerah Fakfak, Gubernur Papua Barat, Iren Manimbui meninjau sejumlah lokasi TPS di sepanjang rute dari Bandara Torea ke pusat kota. Selain TPS-TPS di dalam kota, Iren Manimbui dan rombongan juga meninjau beberapa TPS lagi di Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah hingga ke distrik jauh dari kota. Wakil Gubernur mengaku puas dengan keikutsertaan masyarakat yang mencapai lebih dari 50%. Iren Manimbui cukup puas karena beberapa TPS yang ditinjaunya mencapai lebih dari 50% dari daftar pemilih tetap. Pada hari ini pemilihan harus berjalan sesuai yang menjadi harapan negara, yaitu pesta demokrasi yang terbaik untuk hari ini, walaupun dia susulan. Syukur ternyata aman. Pertama, yang kedua terkait daripada jumlah suara yang terpilih, partisipasi bagus. Saya besar harapan bila mana jam 1 selesai, kondisi dalam keadaan aman, tinggal selanjutnya kita mengikuti perhitungan. Hujan deras selama 5 jam yang mengguyur Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh menyebabkan 2 kecamatan di Aceh Utara, yakni Kecamatan Matangkuli dan Pirak Timur, terendam banjir. Sementara di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, debit air terus meninggi setelah bertemunya air Sungai Musi dan Sungai Kelingi. Ratusan rumah di Kecamatan Matangkuli dan Pirak Timur terendam banjir dengan ketinggian air berkisar 1 meter hingga 2 meter lebih. Banjir juga memutus jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Matangkuli dengan tanah luas yang mengakibatkan sejumlah kendaraan yang nekat melintas mogok. Banjir ini akibat luapan Sungai Kurung Puto yang tidak jauh dari permukiman warga. Sementara warga masih terjebak di rumah dan belum ada bantuan dari pemerintah setempat. Sementara banjir di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan akibat meluapnya Sungai Kelingi dan Sungai Musi membuat masyarakat mulai kesulitan mencari air bersih akibat sumur warga yang menjadi sumber air bersih kini tertimbun dengan luapan Sungai Musi. Ketinggian banjir mencapai 2 hingga 3 meter ini diperkirakan akan terus naik karena debit air Sungai Musi dan Sungai Kelingi yang terus meninggi. Akibat tingginya banjir, tampak sejumlah warga menyelamatkan diri di atap rumah mereka yang terendam banjir. Sementara untuk alat transportasi, warga hanya menggunakan perahu biduk setelah akses jalur darat lumpuh akibat luapan banjir. Beralih ke informasi dari Nusa Tenggara Timur, pemirsa, warga Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur semakin resah akibat ancaman semburan letusan gunung api Egon. Namun sampai hari ini belum ada kejelasan mengenai proses evakuasi warga dan juga bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Sika. Aktivitas gunung api Egon terus mengalami peningkatan dan berstatus siaga level 3. Warga setempat mengaku mulai menghirup bau yang tidak sedap, diduga bau gas beracun. Selain itu, warga juga kerap mendengar bunyi gemuruh dan guncangan gempa dari puncak gunung api Egon. Warga berharap pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sika segera melakukan evakuasi warga dan mengatasi ketakutan yang terjadi di masyarakat. Menurut warga desa, sampai saat ini warga hanya menerima bantuan berupa masker.
Sementara bantuan lainnya seperti posko belum ada sama sekali. Kita dengar statusnya sudah naik level 3, tapi pemerintah belum perintahkan warga untuk segera dievakuasi. Hanya sarankan masyarakat harus selalu siap apabila terjadi letusan, mungkin malam atau kapan saja warga siap untuk dievakuasi.